Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana mengutip referensi dalam artikel jurnal internasional berbahasa Inggris. Saya Safnil Arsyad dari Program Studi Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mengapa mengutip referensi dalam jurnal? Reviewing and citing relevant literature are absolutely essential. Jadi sangat penting. Such as essays, thesis, research reports, dissertation, and research article. Ini sangat penting karena inilah ciri khas dari karya ilmiah, yaitu adanya kutipan terhadap referensi. Mungkin tidak ada karya ilmiah seperti esai, tesis, atau research report, laporan penelitian, disertasi yang sama sekali tidak memiliki kutipan referensi. Reviewing and citing literature are not easy, to review and cite literature, especially when writing in a foreign language, such as Indonesians writing in English. Jadi mengutip dan mereview referensi itu tidak mudah, karena beberapa hal, khususnya bagi mahasiswa pasca sarjana maupun penulis pemula. Mengapa mengutip referensi itu sulit? Menurut Kwan et al., the difficulty of writing a literature review is mainly due to the complexity of the writing processes. Karena kerumitan dalam proses menulisnya, seperti determining which opinion is appropriate to cite. Pendapat yang mana yang tepat untuk dikutip. How to address the opinion, bagaimana mengutipnya, bagaimana menyampaikannya dengan kata-kata sendiri dengan benar dan tepat. How to combine the opinions of several authors into a sentence, bagaimana menggabungkan beberapa pendapat beberapa orang menjadi satu kalimat, atau how to criticize the previous writer's opinion correctly and appropriately, bagaimana mengevaluasi, mengkritik pendapat penulis yang kita kutip dengan tepat dan benar. Many questions need to be answered by an author in reviewing and citing literature, because textbooks on literature review writing have not been able to fully answer the above question. For example, the guidelines are still ambiguous, especially for students or novice writers. Jadi menurut Kwan et al. Selanjutnya, banyak pertanyaan-pertanyaan tadi yang menyebabkan mengapa mengutip dan mereview tulisan orang lain dalam tulisan kita itu tidak terjawab dalam buku-buku panduan menulis karya ilmiah, dan sebagian juga membingungkan, ambiguous, khususnya bagi mahasiswa dan penulis pemula. Lalu selanjutnya, fungsi pengutipan dalam artikel jurnal ada beberapa. Ini menurut Swales dan Fick 2012. Pertama, to respect other authors' work, untuk menghargai karya orang lain yang kita kutip. Yang kedua, to avoid plagiarism, untuk menghindari plagiasi. Yang ketiga, to support an argument, untuk mendukung klaim kita, argumen kita, pendapat kita. To help promote colleges writing on the same or related topic, untuk membantu mempromosikan, memperkenalkan karya teman-teman kita yang juga menulis tentang topik yang sama atau berhubungan. To convince readers that one has read plenty of readings on the topic, untuk meyakinkan pembaca tulisan kita bahwa kita sudah
banyak membaca referensi tentang topik yang sama. Artinya kita sudah banyak tahu tentang apa yang sedang kita tulis. To show readers that one is a member of a particular discourse or disciplines community. Untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa kita sebagai penulis adalah anggota aktif dari satu kelompok bidang ilmu atau discourse community of disciplines, ya. A discourse community of a particular discipline. Lalu terakhir, to show that the work cited carries important information or ideas relevant to the present work. Terakhir yaitu untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa referensi yang kita kutip itu punya hubungan yang erat, ya, keterkaitan yang dekat dengan karya yang sedang kita tulis atau tulisan yang sedang kita buat. Lalu bagaimana penggunaan tenses, ya, di dalam pengutipan? Ketika kita mengutip referensi itu, lalu kalimat kita itu menggunakan tenses apa? Jadi juga ini menurut Fick dan Swales 2009 ada 3 pilihan. Yang pertama adalah past tense. Kita gunakan ketika kita merujuk, ya, mengacu kepada hasil suatu penelitian yang sudah dilaksanakan tentunya, ya, yang kita temukan di sebuah referensi, ya, misalnya Richard 2020 found that. Jadi tidak find tapi found that. Richard 2020 reported that, ya. Jadi menggunakan tenses past tense dengan ciri kata kerja bentuk lalu, ya, atau bentuk kedua, ya, past form of verb. Lalu yang kedua, present perfect tense is used when referring to an area of inquiry, ya. Present perfect digunakan ketika kita merujuk kepada suatu area penelitian, ya, atau kepada sekelompok peneliti. Misalnya, many studies have been conducted, ya, on a particular topic. Many researchers, ya, have suggested that. Jadi kalau kita mengacu kepada lebih banyak orang, tidak satu orang, tidak satu penelitian, maka kita gunakan present perfect. Terakhir, present tense is used when referring to generally accepted knowledge of the field. Di present tense kita gunakan pada pengetahuan yang sudah umum, ya, diterima, ya, orang, ya, oleh orang banyak. Jadi tidak lagi satu hasil penelitian atau penelitian sekelompok penulis atau peneliti, tetapi pada pengetahuan atau teori atau pendapat yang umum, ya, diterima, ya, yang sudah menjadi teori. Namun menurut Swales 2009, Fick dan Swales 2009, the difference between the three types of forms, ya, perbedaan antara ketiga tenses itu, ya, is not obvious, tidak begitu nyata, ya. Karena authors may opt for using, ya, penulis itu bisa saja memilih menggunakan bentuk lain untuk karena alasan-alasan tertentu. Misalnya perubahan antara bentuk past tense ke present perfect lalu kemudian ke present tense oleh penulis itu menunjukkan bahwa pendapat atau informasi yang dikutip atau hasil penelitian yang dikutip itu semakin dekat, ya, closer kepada author's research, kepada penelitian penulis sendiri dalam berbagai bentuk, seperti closer to the author's opinion itself, dekat dengan pendapat penulis sendiri, dekat dengan topik, ya, penelitian atau temuan penelitian penulis, atau closer to the theory or knowledge that is generally accepted, ya, semakin dekat kepada teori atau pengetahuan yang sudah umum diterima. Jadi ini pertimbangan ini bisa menyebabkan seorang penulis berubah
ya, menggunakan tenses di dalam kutipan dari past tense ke present perfect lalu terakhir ke present tense. Nah, jadi kalau kita secara umumnya ya kita mengutip satu penelitian, ya, temuan satu penelitian kita gunakan past tense. Ketika kita mengacu kepada temuan banyak penelitian atau topik banyak penelitian kita gunakan present perfect. Lalu ketika kita mengacu kepada pendapat umum atau teori yang sudah diterima banyak orang, ya kita menggunakan present tense. Lalu aspek lain dari pengutipan itu adalah gaya pengutipan, ya, yaitu ya, integral dan non integral. Ya, menurut Thompson and Tribble 2001, integral citation itu dapat dibagi menjadi verb controlling, naming, dan non citation. Integral citation ini adalah pengutipan yang sumber referensinya kita tulis, ya, ada di dalam kalimat pengutipan. Misalnya Jacobs 2020 says that. Nah, jadi Jacobnya itu menjadi subjek kalimat kita, atau according to Jacob, ya, 2020, ya, moon is made of cheese, ya, misalnya. Jadi kita masukkan sumber nama penulis yang kita kutip di dalam kalimat kita, ya, sebagai subjek atau sebagai adverb tambahan, ya, seperti according to Jacob, ya, dan seterusnya. Itu nama sumber penulis yang kita kutip itu ada di dalam kalimat kita, ya, dan biasanya itu sebagai subjek. Nah, kutipan bergaya non-integral, ya, sebaliknya ketika nama dan tahun kutipan atau sumber referensi itu tidak masuk ke dalam kalimat, ya, tetapi kita cantumkan di akhir kalimat di dalam tanda brackets, di dalam tanda kurung. Jadi tidak menjadi bagian dari kalimat. Dari itu disebut dengan kutipan bergaya non-integral. Nah, jadi yang integral saja ini menurut Thompson and Tribble itu ada verb controlling, naming, dan non-citation. Jadi ada 3 jenis pula, ya, seperti yang ini verb controlling, ya, ini Bland 2003 also explain. Jadi Bland ini sebagai subjek. Jadi ini disebut dengan integral yang verb controlling. Ya, jadi ini salah satu contoh dari bentuk integral citation. Nah, yang naming contohnya adalah a study on language used by female Malaysian bloggers was carried out by Akhamilah, ya, 2009. Nah, ini juga dianggap sebagai integral karena nama penulis yang dikutip masuk ke dalam kalimat, ya. Jadi tidak di luar kalimat, ya, karena ada di sini, ya, was carried out by. Jadi ini kalimat pasif, lalu by-nya ini adalah doer-nya, pelakunya, ya. Jadi menjadi bagian dari kalimat, ya, kutipan ini. Jadi ini menurut referensi tadi, ya, sumber tadi, ini disebut dengan naming, ya, integral citation. Yang terakhir, the third subcategory of integral citation is non-citation. Dia sebut ini non-citation, ya. Ini contohnya, Messaris states that these are basically 3 function of visual images. Nah, jadi ini sumbernya ya Messaris, ya. Nah, ini disebutnya non-citation karena di sini tidak ada sumber informasi yang jelas, ya, tahunnya tidak ada, ya. Tetapi ini tetap dianggap ini salah satu bentuk integral citation karena
sumber sumber informasinya disebutkan tapi tahunnya tidak, jadi tidak lengkap, jadi tidak mengacu ke salah seorang sumber atau sekelompok sumber. Jadi ini dianggap non citation, tapi tetap bentuknya ini adalah integral ya. Nah, di sini disebutkan it is most commonly used when the reference has been supplied earlier ya, in the text. Jadi ini sudah disebut ya, Mesaris ini sudah disebut sebelumnya. Di sini tidak lagi perlu disebut ya, karena mungkin di dalam paragraf yang sama ini sudah disampaikan ya, tidak perlu diulang lagi. Nah, pengutipan non integral ya, ini juga ada bagian-bagiannya ya, ada kategorinya ya. Tadi saya katakan yang non integral adalah ketika sumber referensi itu tidak menjadi bagian kalimat pengutipan tetapi di luar ya, dan di luar itu sering di akhir ya. Nah, seperti contohnya source or attribution citation which indicate where the idea or information is taken from. Ini cirinya. Yang kedua, identification. Ini yang pertama ini bisa saja ini dinyatakan dengan angka ya, seperti footnote atau endnote ya. Nah, jadi tidak dicantumkan di dalam kalimat tetapi dinyatakan di tempat lain ya, di bawah catatan kaki maupun di catatan akhir. Identification citation which identify an actor in the sentence, as in ini contohnya it has been suggested ya, it has been suggested. Nah, jadi Wilson 1999 ini sumber referensi tetapi tidak menjadi bagian dari kalimat it has been suggested. Nah, berikutnya origin citation which indicate the originator of a concept, technique or product. Nah, ini contohnya ya, the originator of a concept, technique or product. Ini sumbernya Thomson 2001 halaman sekian, as in the CPE procedure Kim 1985. Jadi sumbernya ini dibuat di dalam kurung tetapi tidak menjadi bagian dari kalimat. Jadi tidak menjadi subjek, tidak menjadi predikat ya, atau keterangan. Jadi tidak seperti integral citation. Makanya ini dikelompokkan sebagai kutipan non integral. Reference citation which point to work containing further information. Jadi ini juga sumbernya tidak dicantumkan tapi dikatakan mengacu ke referensi selanjutnya, where the cited work illustrate what is stated in the sentence ya. Jadi pada intinya perbedaan antara integral dan non integral ini adalah ya, integral itu sumber referensi dicantumkan di dalam kalimat ya, sebagai salah satu bagian dari kalimat, apakah itu subjek atau predikat atau keterangan. Nah, di dalam kalimat pengutipan, kalimat kutipan yang non integral adalah sumber referensi itu dicantumkan di dalam kurung kedua-duanya, yaitu nama akhir ya, dan tahun ya. Kalau itu kutipan langsung ada halaman ya, page. Nah, itu ditulis di dalam kurung, jadi tidak menjadi bagian dari kalimat pengutip. Lalu bagaimana hasil penelitian tentang penggunaan gaya pengutipan ini antara integral dan non integral citation ya pada jurnal internasional. Nah, jadi Highland 1999 menemukan bahwa tipe pengutipan non integral itu lebih banyak digunakan dalam bidang ilmu biologi, fisik, electronic engineering. Nah, namun dalam filosofi, bidang ilmu filosofi itu integral citation yang lebih sering digunakan. Jadi kalau kita kelompokkan di sini bidang ilmunya science dan engineering itu lebih banyak menggunakan non integral citation, sementara yang filosofi atau social science ya, itu lebih banyak menggunakan integral citation.
Jadi lebih populer non-integral citation di bidang ilmu sains dan teknologi, ya. Berikutnya Yeh, ya, 2010 juga menemukan a similar finding, artinya non-integral citation lebih sering dipakai di dalam bidang ilmu pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, ya. Mengapa begitu? Ya, ini pendapat Cronin seperti dikutip di dalam Swales dan Fick 2012, ya, karena content counts for more than connection. Jadi isi yang informasi yang kita kutip itu jauh lebih penting daripada orangnya, sumbernya, ya, gitu. Nan et al. 2012 juga menemukan bahwa dari 36 pengutipan dalam penelitian mereka dalam bidang applied chemistry adalah dalam bentuk non-integral, ya. Menurut Nan et al., by using the type of citation, authors position themselves as neutral. Jadi penggunaan model atau gaya pengutipan non-integral adalah untuk memposisikan penulis sebagai orang yang netral, ya, terhadap pendapat atau hasil penelitian tersebut. Jadi tidak berpihak. The information contained in the reference, and if the authors want to position themselves as a distant from such information, they tend to use the integral type of citation, ya. Jadi kalau dia ingin memposisikan dirinya di dalam pengutipan itu, maka dia menggunakan integral citation, ya. Kalau dia ingin netral, maka dia menggunakan pola pengutipan non-integral. Nah, ini bagaimana penulis Indonesia menggunakan gaya pengutipan di dalam artikel jurnal internasional. Jadi ini jurnalnya jurnal internasional semua, tetapi penulisnya orang Indonesia, ya, dalam berbagai bidang ilmu. Dari sini kita lihat juga bahwa penulis Indonesia pun lebih sering menggunakan pola pengutipan non-integral, ya, daripada yang integral. Artinya penulis Indonesia sudah menggunakan pola yang sama dengan penulis internasional, ya. Jadi ini karena jurnalnya memang sudah jurnal internasional. Nah, kalau jurnalnya jurnal nasional, ya mungkin berbeda pola penggunaannya, frekuensi penggunaan pola yang dua ini, integral dan non-integral. Berikutnya juga temuan penelitian lain, ya, yang saya lakukan pada tahun 2018, yang tadi juga saya yang meneliti, terbit di jurnal Asian Englishes pada tahun 2018, yang ini terbit di jurnal Discourse and Interaction juga tahun 2018, dan ini membandingkan penggunaan pola pengutipan dalam artikel jurnal medical, ya. Kalau yang ini satu British Medical Journal sebelah kiri, lalu yang sebelah kanan Acta Medica Indonesiana. Jadi ini jurnal internasional yang terbit di Indonesia. Kedua-duanya jurnal internasional namun berbeda kuartil, ya. Kalau British ini kuartil 1, ya, ini sangat sulit menembus jurnal ini. Kalau Acta Medica, ya saya kira ini kuartil 3, ya. Lalu kita lihat penggunaan gaya pengutipan integral, ini hampir tidak ada sama sekali di British Medical Journal. Sementara di Acta Medica Indonesia ada 6 frekuensi atau 3,8%. Nah, sementara yang non integral itu di British Medical Journal 100%, ya, sementara di Acta Medica Indonesiana 96,2%. Artinya ini mengikuti gaya pengutipan jurnal internasional, ya.
seperti yang bidang ilmu lain. Jadi ini khusus bidang ilmunya kesehatan kedokteran, ya, kesehatan dan kedokteran. Jadi sudah sesuai, ya. Jadi demikian petunjuk atau pedoman bagaimana mengutip referensi di dalam menulis artikel jurnal. Jadi yang pertama tadi masalah tenses, ya, kita gunakan past tense ketika kita mengacu kepada temuan penelitian seseorang, ya, yang sudah dilakukan. Yang kedua, kita menggunakan present perfect tense ketika kita merujuk sekelompok hasil penelitian sekelompok peneliti, atau merujuk kepada suatu bidang penelitian, ya. Lalu yang ketiga, present tense ketika kita merujuk kepada teori atau pengetahuan yang sudah umum berlaku atau umum diterima oleh penulis maupun pakar satu bidang ilmu, ya, sudah menjadi general knowledge, ya, atau general information. Nah, lalu tentang gaya pengutipan, gaya mana yang akan kita pakai. Nah, kalau Swells itu memberikan petunjuk, ya, kalau kita mengutip orang yang terkenal dalam satu bidang ilmu dan kita ingin menunjukkan bahwa kita penulis adalah orang yang aktif dalam satu bidang ilmu. Jadi kalau kita itu paham dengan satu bidang ilmu, kita tentu memperlihatkan bahwa kita kenal dengan gatekeepers, orang-orang penting, pakar-pakar dalam satu bidang ilmu. Nah, kalau kita mengutip orang-orang penting seperti itu, sebaiknya kita menggunakan pola pengutipan integral. Artinya, nama orang yang kita kutip dan tahun terbitannya kita masukkan ke dalam kalimat, ya. Kalau kalimat pengutipan kita menjadi subjek misalnya, atau menjadi keterangan, ya. According to, ya, according to George 2020, atau George 2020 claims that. Jadi kita sekaligus menunjukkan kita kenal dengan George, ya, orang yang terkenal dalam satu bidang ilmu. Tetapi kalau menurut kita penulis yang kita kutip itu tidak orang terkenal, tidak pakar, dan informasi yang dia tulis jauh lebih penting daripada orangnya, maka kita gunakan pola pengutipan non-integral. Artinya sumber referensi kita cantumkan di belakang, di luar kalimat, ya, kita taruh di dalam kurung. Jadi itu pedomannya, ya. Jadi kalau dari data penelitian tadi, di jurnal-jurnal internasional dalam berbagai bidang ilmu, penulis lebih cenderung menggunakan pola non-integral daripada integral, ya, karena tadi katanya isi, ya, konten itu lebih penting daripada orang, ya, pendapat itu lebih penting daripada nama orang yang kita kutip, sehingga kita lebih menonjolkan informasi yang kita kutip daripada siapa penulisnya, ya. Namun kita tetap mencantumkan sumbernya, ya, secara non-integral, ya. Demikian yang perlu saya sampaikan, ya. Semoga ada manfaatnya. Apabila video ini dirasakan perlu, ya, silakan dibagikan ke teman atau kerabat yang lain agar ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.